baru dari saya, yaitu The Band Clash Show. Kita memasuki episode perdana. Kemarin sudah aku ceritain sepintas apa sih The Band Clash Show ini. Ada di Instagram saya, dan sekarang saatnya kita mulai. Sebelumnya kita pengen kalian subscribe dulu, subscribe di sini, dan supaya lebih semangat. Dan ya, selamat datang di kelas belajar ngeband. Oke, materi The Band Clash Show untuk pertemuan pertama kali ini, kayak di kampus aja pertemuan pertama. Yang jelas acara ini boleh ditonton siapapun yang pingin belajar ngeband. Dari adikmu mungkin, atau kalian sendiri, atau tetanggamu, atau saudaramu. Kasih tahu kalau di sini ada acara The Band Clash Show, dimana kalau kalian belajar di luar, mungkin pengetahuan bisa diakses sendiri. Tapi kalau secara pendidikan formal mungkin kalian harus berbayar. Di sini gratis, kalian hanya nonton pakai kuota, nggak usah bayar, cukup subscribe, like, comment, share ke teman-teman kamu biar pada tahu. Oke. Materi pertama, sebelum dibuka nanti mungkin ke kemudian hari atau di episode ke depan. Sementara ini baru saya, nanti tidak menutup kemungkinan aku juga bisa berkolaborasi mengajak mentor-mentor yang lain. Yang jelas saya juga bukan mentor, juga bukan dosen, juga bukan guru. Saya hanya pengen share pengalaman tentang gimana caranya ngeband atau belajar ngeband itu. Oke, memasuki ke materi. Hal apa sih yang dilakukan sebelum ngeband? Bahwasanya orang banyak bertanya, ngeband itu ibaratnya suka-suka atau dianggap hal yang sepele. Maksudnya mereka berkeinginan untuk sesimpel itu, yaitu ngeband, bermusik, dan bersenang-senang. Tetapi kalau memang mau serius, setelah melihat tontonan ini, inilah salah satu yang harus dilakukan sebelum kalian membentuk sebuah band. Yang pertama adalah kalian harus menyukai musik, ya. Harus menyukai musik terlebih dahulu. Ketika kamu tidak menyukai musik, mungkin akan menjadi sebuah hal yang mustahil untuk kalian bisa menjadi pemain band. Jadi bekelin kalian dengan menyukai musik dulu. Musik apapun kalian sukain, kalian mulai mendengarkan itu. Yang mungkin misalnya kalian pengen jadi penyanyi, awalnya penyanyi kamar mandi, nggak masalah. Yang penting kalian mulai menyukai musik, mendengarkan musik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mendengarkan musik dan belajar sejarah band tersebut. Mendengarkan musik dan belajar sejarah band tersebut, ya. Setelah menyukai musik tadi di poin pertama, ada poin kedua itu, yaitu mendengarkan musik dan belajar sejarah band tersebut. Menyukai musiknya itu, kalian akan tergiring sendiri. Genre apaan sih yang kalian sukain? Misalnya dulu aku awal-awal pertama dicekokin itu langsung metal, ya, metal, thrash metal, sama omku dulu, aku inget banget. Kalau yang lain atau kalian pasti berbeda-beda tentunya. Jadi mendengarkan musik dan belajar sejarah band tersebut. Dulu aku dicekokin salah satu band yang terkenal, yaitu Iron Maiden, karena omku dulu suka Iron Maiden, dan saya setiap sering main di situ, akhirnya saya ikut mendengarkan secara tidak langsung. Nah, kronologis itu juga bisa kalian terapkan di keseharian kalian. Mungkin awalnya kalian tidak suka musik, terus tiba-tiba mungkin di kos-kosan, di rumah bapak atau ibu nyetel lagu-lagu lama, itu salah satu pengaruh musik. Siapa tahu hati kamu memang masuk. Jadi kesukaan musik itu ditentukan oleh tes kamu sendiri. Hatimu sendiri yang akan memfilter itu. Kamu akan suka genre musik apa, ya kan?
termasuk di poin pertama tadi. Nah, di poin kedua, setelah kamu suka, kamu pasti akan mendengarkan itu, mendengarkan terus menerus. Awalnya cuma sebuah lagu atau satu lagu, dan kalian mulai menanyakan, ini siapa sih yang nyanyi, kalau itu penyanyi solo. Tapi kalau band apa sih ini? Nah, kalian mulai mencari tahu itu kan, mulai mencari tahu apa yang tadi kalian dengar, bahkan pengen mengetahui judul lagu tersebut, sehingga sampai pengen mengetahui albumnya apa. Nah, setelah kalian mendengarkan itu, kalian akan mulai belajar sejarah musiknya. Nah, kalian akan mulai belajar sejarahnya. Akhirnya setelah tahu lagunya, setelah tahu penyanyinya, setelah mendengarkan satu album, biasanya akan langsung belajar sejarahnya. Sejarah itu siapa sih doi, berasal dari negara mana, kelahiran tahun berapa, apa yang dia sukain. Akhirnya kamu ngefans sama artis atau band yang kalian dengar itu, sehingga semua karya cipta mereka dan image mereka kalian konsumsi, yang awalnya lewat mata, telinga, dan otak, akhirnya itu tersimpan. Bahwa ketika kalian mendengarkan suara vokal A misalnya, pasti kalian udah hafal, oh itu lagunya ini, B itu lagunya ini. Nah, itu adalah cara mendoktrinasi diri sendiri untuk cara menyukai musik itu tadi, dan bagaimana cara memilah atau menemukan genre dari kesukaan kalian masing-masing. Jadi temukan itu, mulailah mendengar, temukan itu, dan kalian akan menemukan itu, apa yang kalian suka, entah jazz, entah punk rock, entah rock, entah ska, entah reggae, atau ya semua genre musik yang kalian akan filter dengan sendirinya. Kalau aku awalnya suka metal, terus lama-lama aku suka rock and roll, habis rock and roll terus band-band yang lain, menuju sampai ke grunge, saya juga dengerin punk rock juga, sampai akhirnya dengerin alternatif. Ya semua aku dengerin, sampai lebih seiring dengan waktu, seiring dengan aku udah seneng banget sama musik, sampai semuanya aku dengar. Karena di jalan aku mendengarkan musik ini, siapa yang nyanyi, bahkan nggak cuman band, jadi kayak solo vokal itu aku sudah mendengarkan dari dulu. Dulu ya Sarah McLachlan, ya, siapa itu namanya, susah banget nyebutinnya. Terus siapa, Sheryl Crow, terus Celine Dion, banyak banget, Shania Twain, banyak banget lah. Itu akhirnya aku, karena saking sukanya musik, akhirnya aku tidak bisa mengkotak-kotakan itu. Pada akhirnya hatiku terbuka bahwa ternyata semua musik itu enak didengarkan dan dimainkan, ya, dimainkan. Karena waktu itu aku juga sudah belajar atau sedikit bisa, karena di saat kelas 4 SD itu aku sebenarnya bukan gitar dulu, jadi main drum dulu gitu. Pengalaman di kelas 4 SD waktu itu aku langsung dicekokin classic rock dan metal itu. Makanya di manggung pertama aku dulu kelas 4 SD aku ngedrum Europe dengan judulnya yang Final Countdown, itu aku udah bawain di pentas 17 Agustus. Nah, itu 2 poin yang sudah saya jabarkan. Sekarang masuk ke poin ketiga, yaitu belajar musik. Setelah kalian senang mendengarkan musik, atau menyukai musik dulu, terus mendengarkan musik dan belajar sejarahnya, kalian segeralah memulai belajar tentang musik. Belajar itu alat musiknya. Nah, di situ nanti juga ada filterisasi dari diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu itu senang alat musik apa, ya kan? Sesuai dengan yang kamu lihat, dengar, dan rasakan tadi dari idolamu, pasti kamu akan kekiring. Salah satu contoh, misalnya kalau aku dulu yaitu dengerin zaman-zaman Iron Maiden itu, tetap aku belum suka, sampai aku nemuin yang namanya Slash, gitaris Guns N' Roses. Akhirnya aku jatuh cinta banget sama dia. Tapi sebelum Slash aku juga ada pas dengerin Led Zeppelin aku seneng banget sama Jimmy Page, ya. Dari situ aku akhirnya seneng gitar. Bayangin aja kelas 4 main drum, akhirnya berubah jadi
gitaris. Nah, buat kalian juga seperti itu. Temukan alat musik yang cocok buat kalian. Nanti hatimu akan memfilter sendiri. Kalian bebas mau drum, mau bass, mau gitar, mau saksofon, mau piano, mau sampai biola pun itu nggak masalah. Itu bagian dari alat musik dan itu adalah alat musik. Sah kamu untuk mempelajarin itu sesuai dengan keinginan kamu. Nah, caranya kalau aku dulu pengennya les, tetapi waktu itu memang tidak ada waktu, dan plus aku tidak diizinkan untuk les musik, malah aku disuruh les karate ya. Nah, buat kalian kalau memang ada biaya, saran saya bisa kalian mencari sekolah atau les-lesan yang trusted. Dalam arti trusted itu yang kredibilitas pengajarnya memang bagus. Nggak perlu di sekolah mungkin yang mempunyai gedung ya, atau yang sudah terkenal. Mungkin kalau tetanggamu sendiri ada yang bisa bermain musik, kenapa enggak? Kalian bisa meminta tolong atau mengajarkan itu ke tetangga, minta ajar sama tetangga. Nah, di contoh kasus itu adalah aku dulu minta ajarin gitar sama omku itu. Tapi omku bilang, aku ajarin. Basic dasar dari kunci dari gitar itu adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, setelah itu sekali diajarin, aku langsung suruh belajar sendiri. Aku kaget, loh kenapa nggak continue ngajarinnya? Kata omku bilang, suatu saat kamu akan mengerti kenapa aku nggak ngajarin kamu. Aku cukup kasih pondasi bahwa kunci gitar itu C, D, E, F, G, A, B, C. Dan ini ada bukunya, kamu apalin kunci itu sampai bisa. Itu kalau di gitar. Nah, nanti kalau di piano dan di drum atau apa itu beda treatmentnya. So makanya aku sarankan kalau memang ada biaya, kalian boleh cari guru yang tepat, yang kamu memang cocok di kota kalian. Baik itu tadi jenjang yang musik yang sudah les-lesan musik yang sudah terkenal, atau memang hanya sekedar tetangga. Ya baiknya kita cara ngomongnya minta belajar, serius pengen belajar, dan berapa aku harus bisa membayarnya, karena kita harus menghargai guru-guru dari pengajar tersebut. Ya kalau ternyata nanti udah nggak usah bayar, ya udah itu rezekimu ya. Belajar alat musik itu poin yang ketiga. Sekarang memasuki poin keempat. Poin keempat adalah pencet dulu. Poin keempat adalah punya alat musik. Nah, punya alat musik harus. Awalnya sih tidak, karena ketika kalian masuk les-lesan tadi, mungkin beberapa pengajar atau guru atau sudah selayaknya umumnya itu disediakan alat musik. Jadi jika memang belum ada budget atau biaya untuk membeli alat musik, ya kita manfaatkan yang di les-lesan. Kita manfaatin itu, dan sambil mungkin kalian mulai menabung untuk membeli alat musik tersebut. Tidak perlu yang bermerek dulu. Aku juga dulu awal membeli gitar di tahun, lupa saya tahun berapa, yang jelas masih kecil. Itu hanya beli gitar dengan harga 25.000 di toko olahraga ya. 25.000 aku beli gitar bolong, dan aku mulai belajar. Sampai awal nyetem gitar itu aku minta tolong omku tadi. Sekali pertemuan, satu minta nyetel nyetem senar gitar, yang kedua diajarkan. Nah, setelah satu pertemuan itu udah mau ke pertemuan kedua aku udah nggak boleh, kamu harus belajar sendiri. Nah, begitu juga dengan kalian nabung. Ketika sudah bisa membeli alat musik, ya belilah. Karena musisi memang butuh alat musik. Alat musik itu adalah hal yang utama atau senjata, ya kan. Misalnya aku seorang gitaris, tanpa gitar aku nggak bisa gitar. Kamu seorang drummer, pengen jadi drummer tanpa drum nggak bisa ngedrum. Tapi masih bisa diakalin. Kalau memang ada temen boleh dipinjemin, ya pinjem. Nah, dulu aku juga ngakalinnya seperti itu. Jadi
karena tetangga ada yang punya gitar, aku juga sementara sebelum bisa membeli 25.000 tadi, aku pinjam ke tetangga main dan aku meminjam sampai akhirnya aku bisa membelinya dan aku punya sendiri dan aku mainkan terus. Ya, satu, menabung beli alat. Yang kedua, kalau memang belum bisa, pinjam ke teman atau pinjam yang di les-lesan. Nah, sampai kamu harus bisa. Kenapa harus membeli alat? Dan alat kalian bisa memilih, ada yang murah, medium, dan mahal. Menurutku untuk beginner yang murah dulu. Nggak usah termakan merek, nggak usah gengsi, nggak usah mentang-mentang itu anaknya itu temanku pakai ini. Jangan. Semuanya sama, yang penting gitar atau drum atau alat itu tidak fals, tidak rusak. Jadi yang alatnya yang benar, yang bagus. Sekarang kita memasukin poin kelima. Poin kelima adalah latihan terus menerus. Ya, ini sangat penting karena setelah kalian bisa membeli alat, akan menjadi sangat sayang banget ketika alatmu itu tidak kamu pakai, ya kan? Alat itu tidak kamu pakai, berarti kata orang Jawa, kamu rasem bodoh, kamu nggak seperti semangat yang awal. Jangan sampai awal menggebu-gebu tetapi di belakang kamu down. Nah, untuk mengatur ritme itu, aku dulu punya tips. Setiap pulang sekolah, aku menyempatkan belajar gitar maksimal 2 jam. Jadi pulang sekolah, makan, langsung megang gitar. Sejam 2 jam, aku pasti entah cuman gitaran biasa, ngelanjutin ngapalin kuncinya, atau sambil mendengarkan lagu orang lain aku kulik. Akhirnya ritme itu aku lakukan setiap hari. Setiap pulang sekolah, aku pasti main. Setiap santai di rumah, aku pasti main. Atau pas inget, aku pasti mainin. Sampai aku nonton TV juga sambil mainin. Nah, sampai akhirnya kunci-kunci itu sampai hafal sendiri. Tanpa aku ngelihat letaknya juga aku udah hafal. Karena sudah memakai bukan mata lagi. Kalau udah mata udah hafal, rasa udah hafal. Nah, akhirnya rasa itu yang berbicara dan melihat. Posisinya itu udah pasti hafal. Nah, itu tips dari aku. Jadi belajar dan latihan terus menerus sampai kamu bisa, sampai lancar, itu adalah kunci. Karena musisi hebat, dibaliknya pasti ada jam terbang latihan yang sangat hebat juga. Aku nggak tahu siapapun itu, tetapi yang jelas yang aku tahu, musisi itu pasti latihan. Tanpa latihan mereka tidak akan lancar bermain. Apalagi misalnya ngulik lagu orang ngulik itu aja udah latihan ya. Ngulik sama aja latihan. Apalagi kamu bikin lagu sendiri atau ngompos nada sendiri, otomatis kamu juga harus latihan biar nggak lupa. Nah, akhirnya kamu akan membentuk karaktermu dari 5 poin itu tadi. Nanti secara proses kamu tidak akan merasakan itu. Yang ada kamu hanya akan menyadari setelah kamu melakukan dari proses awal tadi, satu ya, menyukai musik, 2 mendengarkan musik dan belajar sejarah band tersebut, ketiga belajar musik, keempat punya alat musik, kelima latihan alat musik tersebut terus menerus. Pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa setelah kamu bisa bermain alat musik, setelah poin 5 ya, itu kalian akan menemukan karaktermu, ya, karakter dan attitude kamu. Secara tidak langsung kamu sudah menemukan itu. Sesuai judul hari ini yang dibilang pembentukan karakter dan attitude diri sebelum ngeband. Nah, ini akhirnya kamu menemukan ini. Karakter yang kamu akan keluarkan itu seperti apa bunyinya, ya, karena kamu sudah mendengarkan tadi dari inspiratormu atau influencermu atau band kesukaanmu atau penyanyi kesukaanmu atau drummer kesukaanmu, basis semuanya. Akhirnya kamu mau nggak mau memang agak sedikit terbawa dari cara main,
ya. Karena kamu juga melihat look mereka secara mata, kamu juga akan kebawa secara fashion, ya, apa yang mereka pakai, ya. Akhirnya kamu akan kebawa. Nah, disitulah kamu juga berhak memfilter. Apakah kamu akan mengikuti mereka, copy paste persis? Ya monggo, itu sah-sah aja, ya kan? Terus ataukah memang kamu punya style dan karakter sendiri? Ya monggo, itu lebih bagus menurutku karena itu original. Tapi di dunia ini aku pikir tidak ada yang original. Semuanya akan mengekor dari yang sudah-sudah. Semua terus dari awal siapa akan diikutin, terus generasi baru akan mengikuti terus, nggak akan habis-habis. Jadi untuk masalah style atau look atau karakter itu sah-sah aja, kalian memilih yang mana aja. Karena ketika kamu punya karakter sendiri, itu akan menjadi nilai plus. Ingat ya, nilai plus. Dan orang akan mudah mengingat kamu. Salah satu contoh karakter dan style, aku mencontohkan siapa ya, Slash mungkin. Slash gitaris Guns N' Roses. Kenapa sih Slash selalu memakai topi kalau manggung? Topi sulap dan kacamata hitam dan mungkin kaos singlet. Ya itulah Slash. Dari awal dia mungkin setiap di panggung selalu menggunakan itu, selalu tidak pernah lepas ketika manggung. Dan akhirnya itu menjadi sebuah karakter yang paten buat Slash. Jadi ketika ada Slash, ya mungkin di panggung baru keluar tanpa MC, tanpa menyebutkan nama, orang udah tahu itu Slash. Jadi apa yang kamu lihat akhirnya kamu rekam di otak. Oh itu Slash. Nah, temukan itu. Terserah kamu, nggak perlu pakai topi sulap juga ya. Itu hanya salah satu contoh. Kamu boleh pakai kacamata. Kamu bisa dari rambut kayak berdandan, pakaian. Terserah itu, temukan itu. Dan karakter apa sih yang kamu pengen kamu tonjolkan, ya, dalam mungkin soundmu, sound di alat musikmu ya. Misalnya gini, kalau karakter sound misalnya siapa ya yang oke lah gini, yang lokal aja, misalnya Eros Salon Seven. Misalnya kamu mendengarkan lagu lead blues atau gitar, pasti kamu sudah bisa menduga, oh itu Mas Eros. Nah itulah yang aku maksud. Jadi memang susah diungkapkan. Karakter sound itu juga akan menjadi identitas dari kamu, baik drummer, basis, gitaris, apalagi vokalis, ya. Vokalis misalnya kalau suara serak, Jamrud, putri, orang udah hafal, itu vokalisnya Jamrud, ya kan. Terus misalnya kalau siapa ya, ya banyak lah, contohnya banyak. Itu yang aku maksud karakter pasti berhubungan dengan sound, dan karakter itu banyak banget sebuah identitas yang akan kamu usung dari diri kamu sendiri. Keluarkan karakter itu, ya, karena setiap orang mempunyai karakter masing-masing yang menurutku beda-beda dan taste-nya bermacam-macam. Setelah itu akhirnya setelah pembentukan karakter, akhirnya ada kata attitude. Attitude inilah juga yang akan terbentuk secara sendirinya. Attitude itu juga sama seperti karakter tadi, tapi attitude lebih ke bisa ke style, bisa masih masuk, atau lebih ke ya itu tuh sikap kamu, brand image kamu, atau tampilan kamu yang akan kamu tonjolkan ke fansmu atau yang akan kamu jual itu apa sih gitu. Misalnya attitude kita tidak berbicara tentang kamu harus down to earth, harus low profile menjadi seorang musisi. Wah itu basic. Menurutku itu harus basically adalah kamu harus jangan menjadi musisi yang sombong kelak kalau sudah terkenal. Bahkan sebelum terkenal aja kamu udah sombong, wah itu susah nanti. Jadi mudahlah bergaul, banyaklah teman, banyaklah berkolaborasi. Nah
Itu salah satu attitude basic. Tapi yang aku maksud yang the next level, is um, attitude itu lebih ke yaitu meliputi style juga dan apa yang kamu suguhkan, bahwa attitude itu bisa menjadi sebuah senjata juga di bandmu, atau menjadi manajemen isu. Misalnya gini, Oasis, Noel sama Liam itu nggak akur, itu selalu kelahi. Nah itu salah satu attitude dari Oasis yang mereka tonjolkan, ya kan? Terus apalagi misalnya Rolling Stone itu dia image-nya atau attitude-nya sex, drugs, and rock and roll. Nah misalnya itu attitude yang mereka tonjolkan. Harus ditiru? Ya nggak juga. Kalian punya filter itu, ambil yang baiknya, jangan ikutin yang nggak baiknya. Karena mengunyah apapun attitude itu akhirnya kembali ke kita, doyan apa enggak. Nah, contoh lagi misalnya Kurt Cobain di Nirvana. Nirvana itu pasti kalau manggung attitude-nya rusuh. Nah, setiap manggung, bahkan belum beres manggung, dia udah banting-banting alat, rusak-rusak alat. Nah itu attitude. Itu salah satu attitude yang mereka tonjolkan, dan kadang attitude itu bisa menjadi sebuah manajemen isu. Sebuah isu yang bisa dijual. Dijual gimana? Dijual itu maksudnya bisa dipresentasikan ke kalian atau sebagai pendengar. Akhirnya kalian menikmati itu dan melihat itu. Dan penampilannya Nirvana kayak gini toh, banting-banting alat, ngerusak alat gitu. Si Cobainnya yang kayak orang gila, nyeret-nyeret gitar gitu, main tuh bener gitu. Tapi itulah attitude. Dari situ orang mengapresiasi, ada yang macam-macam. Gila ini orang, gila ini band, asik nih band, sangar nih band. Nah itulah attitude yang aku maksud. Attitude to the next level sudah sampai di situ. Paket lengkap yang akan terbentuk secara sendirinya ketika kalian sudah mulai melalui 5 poin tersebut. Nah, dari 5 poin itu aku sudah menjelaskan, dan kita akan menyudahi itu dalam arti karena di setiap stepnya nanti setelah ini kamu juga akan lanjut lagi ke to the next level ya, tapi ada di part berikutnya. Oke, untuk part 1 sudah beres. Nanti aku lanjut di part 2 dengan lanjutan ini tentunya. Karena apa yang akan kita bahas itu tidak macam-macam, tetapi step by step, dari tangga 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Setelah 5 poin tersebut yang aku ceritakan, ada next level lagi di tangga kedua. Jadi itu masuk part kedua. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sebarkan info ini ya. Siapapun yang mau belajar gitar, aku akan buka semuanya sesuai pengalamanku. Ingat, saya bukan mentor, saya bukan dosen, saya bukan senior kamu. Aku hanya pengen berbagi pengalaman. Thank you.